karena Al-Quran turun di tempat ini. Al-Quran pertama kali turun yaitu di tempat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau umur sudah 40 tahun. Yang mau tidur lanjutin juga, enggak apa-apa. Masya Allah. Habis Jabal Nur sudah nggak ada tempat lagi, Bapak. Artinya kita kembali ke hotel. Sebenarnya ada tempat seperti Jirona. Jirona itu tempat mengambil mikot kalau yang mau melaksanakan ibadah umroh yang kedua atau yang ketiga kali. Hanya saja kita insya Allah cukup, Bapak, sekali aja. Sunnahnya yaitu dalam satu kali ibadah umroh, meskipun diperbolehkan. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin Amar mungkin sekali saja, sekali. Dan insya Allah ini adalah sudah mengambil sunnahnya. Insya Allah di umur kita yang masih ini, kita berdoa kepada Allah bisa melaksanakan ibadah umrah yang kedua, yang ketiga, dan yang sebagaimana keempat kali Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah. Jadi kalau ada yang membadalkan umrah itu lebih baik mungkin dibadalkan sama orang lain. Itu lebih utama mengambil dari mikot Dzul Hulaifah, kota Madinah, ataupun yang lain, daripada kita harus bolak-balik di tempat ini, di tempat Tanim, Jirona, yang sehingga kita nggak maksimal melaksanakan ibadahnya di tanah haram. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan kita sudah melihat itu satu gunung seperti pulut unta yang warna memang banyak orang yang ke sana. Jabal Nur ini nggak terlalu tinggi seperti Jabal Sur. Banyak jamaah umrah yang bisa mengunjungi tempat ini, ya, termasuk jamaah Indonesia ataupun yang lain. Termasuk saya juga, alhamdulillah sudah pernah sekali dua kali datang ke tempat ini, mengambil ibrah yang luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi di umurnya yang ke-40? Kenapa enggak umur 25 yang waktu masih jaya-jayanya, masa mudanya, masih kuat gitu kan? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus dan menobatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad, sebagai nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana orang-orang Quraisy datang Mekah ini pada jahiliyah. Mereka ada yang menyembah patung, hewan, kemudian menyembah matahari, batu-batuan. Maka beri Rasulullah senantiasa mendatangi tempat ini untuk bertahanuf, untuk menyendiri, untuk mengetahui siapa waktu turunlah Jibril alaihissalam pada malam Ramadan, Lailatul Qadar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran adalah pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun di kota Mekah Al-Mukarramah pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, mulia, Bu, yaitu bertempat di Jabal Nur di kota Mekah Al-Mukarramah, yang di atasnya terletak Gua Hira. Mau turun atau enggak? Khalas, maafi. Kita nggak perlu turun, Bapak. Panas ya? Udah, kita di dalam, alhamdulillah sudah kelihatan dari sini. Saking mulianya kitab ini, Al-Quran, diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, dan turun kepada manusia. Siapa itu? Muhammad ibnu Abdullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril mendekat Rasulullah, mengatakan, ya Muhammad, iqra, bacalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, Bapak. Mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faghattani fa akhadani fa balagha minni al-juhd hatta rasalani. Kemudian malaikat itu mendekap lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 3 kali. Kenapa malaikat Jibril alaihissalam mendekap Rasulullah? Di antara hikmahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu ini sering bermimpi melihat falakus subah, atau melihat mimpi tentang kenabian dia. Ada batu yang mengucapkan salam kepada dia, sehingga malaikat Jibril mendekat itu menunjukkan bahwa Muhammad, ini bukan mimpi, ini sudah waktunya engkau dinobatkan sebagai nabi, berdakwah di kotamu, berdakwah untuk seluruh kaum ada di muka bumi ini. Ya, kelihatan ya, Masya Allah ya, kelihatan jelas. Ini Jabal Nur, Bapak. Ya, pelan, Masya Allah. Jabal Nur seperti kelihatan dari atas, Masya Allah. Jelas lagi dari atas ya, Masya Allah. Ini Jabal Nur, warna putih, Bapak. Orang-orang naik ke atas. Iya kan?
Pak Jaja, Pak Udin, kalau mau naik ke atas silahkan. Saya anterin dari bawah, saya tunggu di bawah. Jadi Insya Allah disitulah tempat di mana Rasulullah SAW bertahanut, dan di situ menghadap ke Ka'bah kiblat. Dan biasa orang kalau naik gunung itu banyak pengemis ya. Sama di situ juga sama Bu Pak. Jadi banyak pengemis orang India, Pakistan, Bangladesh atau IPB itu, mereka ada yang kakinya buntung lah, tangannya nggak ada lah. Sama persis kayak di Indonesia. Ya Allah. Kembali lagi Ibu warahmatullah, tempat ini yang mulia, tempat di mana turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari kisah ini tentunya bagaimana kita bisa memanfaatkan Al-Qur'an lebih baik untuk kita semuanya. Utsman bin Affan mengatakan, "Idza tahurat qulubukum ma syabi'at min kalam rabbikum." Kalau hati kalian suci, maka kalian tidak pernah merasa kenyang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita suci, Ibu rahmatullah, maka kita tidak akan kenyang. Terus menerus pengen makan terus, artinya pengen membaca Al-Qur'an. Tapi justru kebalikannya, bahwa kita membaca Al-Quran hanya sedikit-sedikit menunjukkan bahwa apa? Hati kita ini kurang bersih untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang kita lakukan, banyak kemaksiatan yang kita lakukan yang menjadikan hati kita ini hitam. Baru Allah Subhanahu wa taala itu ayat sudah kenyang. Sedangkan Utsman bin Affan itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu hari 2 kali. Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang lain menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu berkali-kali. Sedangkan kita mungkin, mohon maaf, 1 kali hatam aja belum tentu. Ya, itulah perbedaannya orang-orang terdahulu dengan kita. Orang-orang terdahulu mereka, Masya Allah, menggunakan waktunya untuk menjunjung tinggi Islam, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kita lakukan sekarang adalah menjunjung diri kita sendiri dan mencari kehidupan dunia. Bukankah Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang mulia, yang kaya raya, tapi tidak pernah lupa dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, sehingga mereka menghatamkan berhari-hari, yaitu 1 hari 2 kali, bahkan ada yang 3 kali 1 harinya menghatamkan Al-Quran. Karena tahu betul bahwa Al-Quran ini tidak sembarangan. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada manusia yang mulia di tempat yang mulia dan turun juga di malam Lailatul Qadar. Maka sungguh amat bahagia, senang ketika Al-Quran itu masuk dalam kita semuanya. Ya? Anda sini, lewat. Baik. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melewati tempat-tempat yang menjadi destinasi kita, yaitu Jabal Sur, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Jabal Nur tadi. Tapi kami tidak anjurkan untuk Bapak Ibu untuk mengunjungi tempat-tempat tadi, naik ke atas enggak. Kita enggak anjurkan. Hanya saja kalau Ibu Bapak ingin mengambil banyak ibroh, mengambil banyak pelajaran, itu beberapa ulama membolehkan. Tidak ada sholat khusus, tidak ada doa khusus. Kalau kita mengambil ibrohnya, Masya Allah, luar biasa Bu Pak. Itu gunung, itu batu Pak. Batu kecil. Kalau kita naik ke atas tuh, kemudian teman kita ada di bawah, itu bisa jadi turun ke bawah itu batu. Sebagaimana di Jabal Sur tersebut. Harus banyak mengambil pelajaran. Kenapa Rasulullah SAW di umurnya yang ke-40 diutus? Bukankah beliau waktu umurnya masih muda? Kenapa nggak diutus untuk berdakwah di kota Mekah dan masih banyak kekuatan jasadnya untuk bisa mengalahkan kaum musyrikin? Tapi di sini ada hikmah yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya pada umur yang ke-40 tahun. Melihat juga bagaimana pelajaran pentingnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita betul ya. Karena kita tidak bisa menjadikan tempat itu menjadi berkah lah, kemudian tempat itu khusus di sini ada yang mustajab lah, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu. Ibu bapak Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menuju Masjidil Haram, dan sebelum Masjidil Haram kita akan melewati biasanya ada Masjid Jin. Pernah mendengar Masjid Jin? Masjid di kawasan Masjidil Haram, dekat-dekat Masjidil Haram, dan pasar Ja'fariyah. Pasar biasanya dulu orang-orang jamaah haji kalau mau membeli oleh-oleh grosiran ya, dengan jumlah besar, kemudian dikirimkan barangnya ke Indonesia, jadi barangnya sudah sampai, orangnya belum sampai. Seperti itu, karena Masya Allah ketika musim haji ini kargo ini banyak Pak di kota ini, terutama khusus buat negara Indonesia. Ada Masjid Jin Tamshi? Aduh, sopirnya nggak tahu jalan nih Pak. Masjid Jin ada kita maksudnya.
Oh, kelas. Dia nggak tahu nih. Baik, Ibu bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masjid jin tinggal lewat lurus terus, dia udah belok. Takut kalau dia mundur ke belakang ada mobil. Khair insyaallah. Tapi yang terpenting adalah masjid ini masih diperselisihkan oleh para ulama apakah terjadinya di sini ketika Rasulullah SAW mengislamkan jin, ya. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengislamkan jin? Jadi hikmah yang luar biasa. Tatkala saya sudah jelaskan bagaimana dakwanya Rasulullah SAW di kota Taif dan orang-orang Taif tidak menerima dakwah Nabi kita Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW pergi dari kota Taif kurang lebih hampir 10 hari dari kota Taif. Kemudian singgah beberapa saat di sebuah lembah, Wadi Nakhlah namanya. Wadi Nakhlah. Disinilah Rasulullah SAW singgah untuk istirahat karena banyak luka-luka yang ia dapatkan sehingga kaki-kakinya berdarah akibat lemparan orang-orang kota Taif yang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW dan mengira bahwa Rasulullah adalah orang gila, berdakwah agama di mana tidak pernah melihat agama seperti itu. Maka Rasulullah SAW sempat singgah di sebuah Wadi Nakhlah dan di situ gerombolan jin mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan takjub dan masuk Islam. Setelah masuk Islam mereka menyebarkan agama ini kepada kaumnya. Artinya luar biasa, Pak. Golongan manusia nggak mau menerima, tapi ada golongan jin yang menerima. Jadi ada jin muslim yang menerima dakwah Nabi kita Muhammad SAW dan mereka semuanya masuk Islam. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf, surat Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, ya kan? Wa id sarafna ilayka nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'ana faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa amanna bih. Disitulah menunjukkan bagaimana takjubnya orang-orang golongan jin, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi dengan sebuah kitab yang membenarkan daripada kitab-kitab sebelumnya. Ya Allah ya Syekhana. Ada tarik ajaz. Anta sudah tahu kita. Anta awal marrah masalat, صح؟ أول مرة أركب عربية. أنت عارف قانون تعالى جنبي أنا أقول لي شمال. بس خريطة معك. ها؟ خريطة معك. أنا ماشي على الخريطة أنا عاملها أقول لك تحت أهو. هذه يدلك ايش؟ فوق صح. Baik Ibu rahmati Allah, insyaallah kegiatan kita Bu pada hari ini dicukupkan sekarang. Tapi insyaallah kita akan ada kegiatan yang perlu kami sampaikan bahwa besok kita akan